Bisa Pak, bisa. Oke, wis, mungkin minggu depan mungkin kita ini ya, iya apa namanya, luring. Tapi kalau bisa sih dapat kelas untuk satu angkatan. PJ-nya siapa sih PJ-nya? Coba carikan kelas untuk satu angkatan gitu ya. Di D4 mungkin itu, di ruang bawah itu, lantai 1. Oke, kalau gitu kita mulai mengkaji ya. Ini saya untuk pertemuan malam ini kita hanya bicara tentang ya pembukaan lah. Apa toh paradigma apa toh itu gitu. Awal-awal aja. Nah, nanti untuk yang kajian mendalamnya kita akan masuk ke pertemuan-pertemuan luring. Gitu ya. Oke. Ya, ini yang sering saya bicarakan di kelas. Yang kiri itu gambar apa? Ada yang mau buka open mic? Yang kiri itu gambar apa? Yang kiri. Yang kanan gambar apa? Sekolah. Yang kiri. Penjara. Narapidana. Kelihatan ya berarti slide-nya jalan. Jalan, Pak. Yo. Yo wis. Apa yang sama, apa yang berbeda? Sama-sama pakai seragam. Terus? Apa yang berbeda? Bedanya satunya kriminal, satunya siswa. Satunya kriminal, satunya siswa. Yo wis, apa lagi? Apa yang berbeda? Satunya masih kecil, satunya sudah dewasa. Ya wis. Apalagi, apa yang berbeda? Kita cari perbedaannya aja. Apa perbedaannya? Apa yang berbeda dari situ? Yang satu berpendidikan, yang satu tidak. Ya wis, kamu tahu berpendidikan apa enggak dari mana? Apa bedanya? Satu lagi. Apa ini Pak? Oh, apa bedanya? Nanti baru apa samanya? Bedanya dulu. Bedanya apa? Apalagi? Wis, cukup. Iku, ya wis. Apa samanya? Apa persamaannya? Sama-sama lagi dididik di tempat yang berbeda. Ya wis, apa lagi? Tadi sama-sama pakai seragam, Bapak. Yo, poneh.
Sama-sama Sama-sama lagi didisiplinkan. baris. Yo, poneh. Sama-sama berseragam. Iya, Ines, iya. Apalagi kalau yang di kiri masuk sel jam 7, jam 7 pagi olahraga, jam 8 kerja, jam 10 masuk sel, jam 12 istirahat. Kalau yang di kiri, kalau yang di kiri begitu. Kalau yang di kanan jam 7 matematika, jam 9 apa? Setelah matematika pelajaran apa biasanya? Bahasa Indo. Bahasa Inggris, Biologi. biologi. Setelah itu jam 12 kamu jam 12 ngapain? Istirahat. 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 Sama atau beda? Sama. Dia kalau yang sebelah kiri kalau masa tahanannya 1 bulan, sebelum selesai 1 bulan boleh keluar. Nah, saudara sekarang kalau waktunya kuliah terus keluar boleh? Tidak. Dicoret kamu. Kalau saya enggak. Kalau dosen lain dicoret kamu. Alfa. Terus apa bedanya? Yang kiri dengan yang kanan. Apa bedanya sekarang? Sekolahmu dengan penjara itu apa? Saudara pernah membaca artikel judulnya Penjara itu bernama sekolah. Pernah baca itu? Penjara suci. Coba tak carikan. Ada artikelnya itu. Penjara itu bernama sekolah. Itu yang menulis, beberapa orang menulis sih. Coba saudara cari itu terus telah artikelnya. Udah lama itu, artikel lama bukan baru. Kalau artikelnya baru berarti lain. Maksud saya lain. Penjara itu bernama sekolah. Coba cari ya. Udah lama itu, tahun 2000-an. Oke. Saudara menyadari gak ini? Kesamaan dari dua gambar ini. Kalau di sebelah kiri melakukan pelanggaran, maka Dihukum. dihukum. Kalau yang kanan melakukan pelanggaran, maka Juga dihukum. dihukum. Sama. Apa bedanya? Iya, apa bedanya terus? Yang kanan kalau dihukum tidak terlalu berat. Kalau yang kiri dihukumnya berat, bertahun-tahun. Ya wis, tapi kan sama-sama ya. Konsepnya kan sama-sama dihukum. Saudara tidak perlu di sekolah, saudara melakukan pelanggaran dihukum juga. Nah, terus bedanya saudara dengan orang di penjara apa? Di sekolah mungkin ada kurikulum, di kiri nggak ada. Kata siapa? Saudara pernah penelitian atau pengabdian ikut dosen di penjara gitu? Ada kurikulumnya. Tapi bukan kurikulum ya kita menyebutnya. Ada. Setelah lulus penjara, mereka harus bisa
bekerja mandiri, diberi pelatihan, ada tata cara pelatihannya, SOP-nya. Siapa bilang tidak ada? Nah, itulah bahan perenungan saudara. Sesungguhnya sekolah ini betulan sekolah atau penjara? Kenapa? Karenanya itu yang di atas. Coba baca. Rania, Yasmin, coba baca. Kelihatan nggak tulisannya? Rania, Yasmin. Enak apa enggak orangnya ini? Halo Bapak, iya. Halo, hai. Coba baca. Oh ini, pola pikir sentralistik, monolitik, uniformistik, mewarnai pengemasan dunia belajar dan pendidikan. Yo, wes cukup. Terima kasih. Tuh, Iya, kok iya sih sama-sama gitu loh. ya sama-samanya terputus Pak, terima kasih, sama-sama. Oke. Ketika sebuah keputusan diambil secara sentral, ditentukan oleh satu, sentralistik itu satu kan? Oleh satu, kalau di kita kementerian, mengatur semuanya se-Indonesia, yaitu jadinya. Semuanya harus sama. Ketika semuanya harus sama, maka standarnya juga harus sama. Dan itu juga masuk ke ranah pendidikan tinggi. Saudara ketika masuk ke UM, tesnya apa? Namanya? SNBP, SNBT, Pak. Nah, standarnya sama nggak dengan yang lain? Sama. Sama. Itu buktinya. Semuanya harus sama. Saudara mau masuk ke TEP, mau masuk kemanapun, semuanya harus sama. Entah saudara adalah beruang, entah saudara adalah macan, entah saudara adalah kucing, entah saudara adalah monyet, semuanya harus bisa berenang. Yang paling pintar siapa? Dari semua itu. Paus. Iwak. Tapi semuanya harus bisa. Kenapa? Standarnya sama. Nah, itu adalah fenomena. Kajian kita hal-hal seperti itu. Iklim pembelajaran kita seperti itu. Nah, ketika sekarang semuanya harus seragam, semuanya harus sama, hasilnya Beda, Pak. Mas kalau buat iku ngecas. hasilnya Seragam. bodoh. Beda-beda. Ya sama lah, semuanya harus sama kok. Saudara pernah nggak berpikir kenapa kita Indonesia ini tidak maju seperti negara-negara lain? Ya begini, semuanya ya begini aja. If you answer the call, you will receive. Karena semuanya harus sama. Itu loh. Ketika semuanya distandarkan dan semuanya harus sama, maka kita tidak akan bisa lagi berbicara mengenai kreativitas. Tidak ada lagi invention. Tidak ada lagi pengembangan. Kenapa? Semuanya harus sama. Kabeh harus sama. Kabeh kudu padha. Lah terus piye? Piye carane? Nah, tetapi tidak
bukan berarti karena semuanya harus sama, maka yang baik semuanya harus berbeda. Juga begitu juga, Bos. Itu maksudnya. Saudara ingat, ini semua sudah saya kasih tugas akhir ya. Apa, Val? Berarti standar yang dimaksud di Indonesia itu salah, Pak, atau mungkin yang dimaksud standar itu maksudnya kayak Pak. Maksudnya standarnya itu nggak kayak kita, makanya kita kan harus isinya harus sama, terus harus isinya seperti itu, terus kayak gitu. Apakah standar seperti itu yang salah atau bagaimana, Pak? Mungkin ada standar yang di Amerika pastilah ada standar, tentunya pasti ada standar yang dimaksud standar yang apa gitu. Standar yang betul itu nanti itu akan kita kaji ketika kita sudah ada di kelas. Kenapa? Karena itu bahasan-bahasan tersebut itu sangat komunikatif. Kalau pakai online begini kurang gereng. Itu nanti. Ini kita hanya preambuli. Oke. Ini kita hanya pembukaan saja. Jadi kita akan mengkaji hal-hal ini. Itu nanti. Gitu ya. Nah, jadi ketika semuanya harus sama, maka hasilnya juga akan sama. Itu dulu. Ketika semuanya seragam, maka hasilnya pasti seragam. Ini konsep, kita bicara konsep dulu. Buktinya semuanya harus pakai seragam. TK, SD, SMP, SMA semuanya harus pakai seragam. Dan seragamnya sama. Ketika ada yang keluar dari keseragaman itu artinya salah, pelanggaran, dan harus dihukum. Gitu ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan adalah sesungguhnya ini saja. Marilah kita sebagai anak-anak TEP, orang-orang TEP, sudah bisa mengakui dan mau menerima bahwa keseragaman itu sebaiknya Hilangkan. Kok dihilangkan? Hilangkan. Kok dihilangkan? Ditinggalkan. Ditinggalkan. Kalau dihilangkan itu artinya jelek. Keseragaman tidak melulu jelek. Tapi kita sebagai orang-orang pendidikan, sesuatu yang seragam itu sebaiknya ditinggalkan. Bukan artinya keseragaman itu jelek. Gitu loh. Ditinggalkan. Kita selalu melihat, bukan kita, apa yang akan kita bahas ini ada dua ya, behavioristik dengan konstruktivistik. Behavioristik selalu melihat sesuatu itu cocok atau tidak cocok. Bukan sebuah pelanggaran atau kesalahan. Itu konstruktivistik. Kalau behaviorism melihat salah dan benar. Nah, ini dua pola yang akan kita kaji.
Pola pemikiran saudara seperti apa? Nah, kenapa kok sekarang goodbye uniformity? Karena uniformity, sesuatu yang semuanya harus sama, itu tidak cocok. Bukan salah loh. Saudara ingat tugas akhir saudara membuat apa? Kajian. Kajian apa? Bebas Pak. Kajian. Kajian terkait iklim pembelajaran. Pasti. Nah itu. Standar tadi kalau Noval mau saya spill jawabannya. Itu standarnya. Kajian iklim pembelajaran. Bentuknya? Bebas. Terserah. Nah, itu loh. Tidak harus sama. Tapi ada standarnya. Tidak harus sama. Tapi ada standarnya. Tidak semuanya harus membuat portofolio. Tidak. Tidak semuanya harus menulis pakai folio. Terus nanti disuruh tanda tangan. Tidak. Tetapi standarnya ada. Kajilah hal-hal yang sudah kita bahas atau hal-hal yang setara, setingkat dengan apa yang kita bahas dalam kuliah kajian iklim pembelajaran. Itu standarnya. Bentuknya bebas. Saudara yang merasa ahli berbicara, silahkan buat video. Short video silahkan. Saudara yang merasa ahli dalam bidang desain, bidang animasi, silahkan buat videonya. Saudara yang merasa ahli dalam drama, berpura-pura, kalau memang saudara pintar pura-pura, silahkan buat video short dramanya. Masa kalah sama Dracin? Silakan. Itu bebas. Saudara yang pintar membuat naskah, silakan buat naskahnya. Carilah orangnya, teman-temanmu, pekerjakan itu semua. Apakah itu bisa menjadi tugas? Boleh. Tetapi isinya tetap ada standar, yaitu kajian iklim pembelajaran. Itu loh standar Pembelajaran. Saya ini sepil jawaban untuk Noval Mang. Artinya standar itu apa? Artinya standar itu apa sekarang? Standar adalah kemampuan minimal yang dimiliki. Bukan hasil pengembangan, tetapi kemampuan minimal. Nah, bagaimana cara dia mengembangkan itu tergantung individunya. Kalau di kita semuanya harus bisa. Saudara yang ahli menyanyi, ada yang ahli menyanyi? Ada yang suaranya bagus di angkatan ini? Ada nggak? Siapa yang suaranya bagus di sini? Saya. Sopo? Suaranya bagus siapa di sini? Saudara yang pintar joget siapa di sini? Ada yang pintar joget? Loh, itu kan sekarang lagi ini tuh. Jadi dancernya Agnes Monica. Bisa. Ketika saudara pandai menyanyi, saudara pintar menggerakkan tubuh, apa gunanya saudara tahu sinkos tangan? Itu maksudnya.
Tetapi standar pendidikan kita, semuanya harus tahu itu. Buat apa? Ayo, apa? Sekarang saudara sampai S1 ini lo nggak tahu gunanya sinkos tangan. Ayo, apa aja? Yuk, kayak apa? Saya tanya. Nggak tahu. Akar, kayak apa? Saudara tahu akar itu kayak apa? Nah, itu yang saya maksud, standarnya itu selalu berkembang, selalu naik. Harusnya standar itu adalah bare minimum. Bare minimum. Misalnya, seperti tadi nih, tugas saudara itu loh. Standarnya apa? Standar minimalnya. Saudara mengerjakan tugas dengan tema kajian iklim pembelajaran. Tapi seperti apa pengerjaannya? Sakarepmu, sebisamu. Itu standar. Standarnya hanya itu saja. Kalau sekarang masuk ke kurikulum, misalnya standarnya adalah anak memahami Pancasila. Wes, cukup. Kalau untuk matematika, anak memahami matematika dasar. Matematika dasar itu apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, mencari luas, mencari keliling. Wes, cukup sudah. Itu minimal. Kenapa? Karena itu yang dibutuhkan untuk kehidupanmu. Kamu tidak bisa penjumlahan, ngitung uang, bingung kamu. Itu maksudnya. Standar itu adalah bare minimum. Nah, kalau sekarang saudara sudah bisa mengucapkan selamat tinggal uniformity, maka yang harus saudara lakukan adalah diversity itu apa? Diversity. Apa itu diversity? Perbedaan. Keragaman. Bukan hanya perbedaan. Kalau perbedaan itu cenderungnya kedua hal yang berbeda. Kalau nggak A ya B, itu perbedaan. Keragaman, keberagaman. Jadi saudara boleh memiliki pemikiran berwarna hijau, oke. Hijau tua, oke. Hijau pupus, oke. Saudara mau punya pemikiran berwarna kuning, silahkan. Berwarna biru, yo monggo. Tetapi saudara tetap menjadi satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Loh. Saudara mau makan sate, monggo. Saudara mau makan gulai, silahkan. Itu maksudnya. Saudara mau makan cilok, ya silahkan. Saudara mau makan nasi goreng, silahkan. Kita tuh tetap sama, orang Indonesia. Ngono lho maksudnya. Kamu mau makan babi itu loh silahkan. Kita tetap orang Indonesia. Itu contohnya. Keberagaman. Tidak semuanya harus satu hal yang sama. Tidak semuanya harus monolitik. Itu pendidikan kita itu belum seperti ini. Itu ya. Itu contoh konkretnya, ingat, tugasmu itu contoh konkretnya.
Nah, sekarang apakah artinya bebas itu sakarepe dhewe? Yo enggak, Bos. Tetap ada standar, saya ulang lagi. Ada standarnya. Standarmu mengerjakan kajian iklim pembelajaran. Bagaimananya itu sesuai. Apa sesuai itumu, passionmu. Itu maksudnya. Passionmu seperti apa? Passionmu di mana? Silakan buat. Itu maksudnya. Saudara pernah membaca poin paling atas? Poin pertama? Right or wrong is my country. Benar salah adalah negara saya. Saudara tahu maksudnya itu apa? Dan ini sudah menjadi mitos harusnya ini. Tahu nggak maksudnya itu apa? Kartika, tak panggil sekarang. Salahmu kameranya mati. Yang kameranya mati tak panggil. Kartika Ningrum. Tika. Kartika Ningrum, kamu di mana? Tuh hilang Kartika rek. Lydia Agustin. Kamu di mana? Haikal. Muhammad Haikal. Tiga hilang ya. Asmi Ayu. 4 hilang. Ines. Nggak pernah dengar Pak, yang benar salah adalah negara saya, nggak pernah dengar. Kamu dari mana? Pertanyaannya kamu dari mana? Oh, dari Indonesia. Kamu lu tak panggil gak nyaut itu lu dari mana? Siapa Pak Indes nyaut? Yang nggak nyet anak-anak. Itu si Kartika lo. Kamu kan tadi nyaut, Nes. Ya, siap. Mau salah. Kok bisa cewek ngaku salah? Hebat kamu. Ines, apa maksudnya benar salah adalah negara saya? Nggak tahu Pak, nggak pernah Nggak dengar. tahu, ya wis. Memang kamu belum lahir kok waktu ini. Ini ungkapan dari Winston Churchill ya, Perdana Menteri Inggris. Kenapa? Karena pada waktu itu sedang Perang Dunia Kedua. Dan pemuda Inggris menolak untuk berperang. Jadi paham-paham seperti ini dipakai waktu itu. Right or wrong is my country. Waktu itu. Dan ini sampai sekarang juga tetap. Benar salah adalah sekolah saya. Benar salah adalah boloku. Jadi masih boloni salah, ya tetap boloku. Nah, pembahasan-pembahasan ini kalau kita ngomongkan di kelas, wih, ini bisa panjang. Ketika kita bisa bertemu. Pembahasan-pembahasan seperti ini. Hidup adalah perjuangan. Apa yang mau diperjuangkan? Keputusan berdasarkan hierarki. Wih.
Nah, ini semuanya kalau dibahas ini akan masuk ke mata kuliah filsafat. Nah, saya tidak akan memperdalam itu. Materi ini biasanya saya berikan di kelas S2. Materi ini. Ini nanti masuk ke dalam ya pengantar filsafat lah. How you think, bagaimana saudara berpikir, bagaimana pola Anda berpikir. Nah, itu dibahas dipancing dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Nah, mana tadi? Ines. Kalau yang pertama, saudara, poin pertama, pernah tahu itu? Pernah, Pak. Kapan kamu dengar itu? Waktu SD kayaknya. SD, pasti. Yang kedua? Pernah dengar itu? Tapi serupa. Iya nggak sih? Nggak tahu, Pak. Lah, iya pernah dengar nggak? Enggak kayaknya, tapi ada yang kata-kata gitu, tapi nggak yang mirip itu. Ya wis, pernah dengar ya? Ya kira-kira seperti itulah. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, Bul. Kalau ini kita bahas, yo wis, itulah jadimu nanti. Lain sudah ini. Sekarang ini polanya sudah lain. Pola pemikirannya lain. Beberapa bagian bisa menjadi sensitif. Jadi saya tidak akan bahas secara daring begini ya. Kalau saudara merindukan untuk dibahas, nanti kita bahas ketika pertemuan kelas. Nah, ya. Ini yang saya gunakan pancingan untuk filsafat ilmu. Kalau ada mata kuliah filsafat ilmu, inilah yang awalnya akan saya pancing untuk pretest lah ya, formatif, untuk mengetahui bagaimana para mahasiswa saya berpikir, bagaimana konsep berpikir para mahasiswa. Itu. Nah, kajian-kajian ini nanti akan kita bahas di kelas berupa analisis komparatif. Kajian bisa dua pilihan di persimpangan. Akan tetapi, kalau hal-hal begini nanti kita bahas secara daring, itu kurang. Saya sudah pernah ketika COVID kan semuanya full memakai daring ya. Nah, ketika itu saya coba dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Jauh. Kenapa? Karena pembahasan seperti ini diperlukan diskusi. Diskusinya panjang. Bertukar pikiran, diperlukan brainstorming di situ. Nah, jadi hal-hal semacam ini kalau dibahas secara daring itu kurang mengena. Nah, jadi sebelum minggu depan kita ketemu, yang ingin saya PR-kan malam ini adalah coba sih cari apa tuh behaviorisme dan konstruktivisme. 5W1H itu aja. Tidak perlu dipresentasikan, yang penting saudara tahu saja, baca saja. Saya tidak butuh saudara presentasi.
Saya yang akan ngomong. Saudara hanya butuh tahu apa sih itu? Itu makhluk apa? Sedalam apa sih behaviorisme itu? Dan sedalam apa sih konstruktivisme itu? Itu aja. 5W1H. Saudara boleh pakai ChatGPT, silakan. Bebas. Terserah. Usahamu seperti apa. Tidak perlu bikin apa-apa. Tidak perlu bikin apa-apa. Saudara hanya perlu membaca. Sehingga diskusinya bisa berjalan. Kalau enggak, yo kembali ke gambar tadi kamu. Itu aja yang saya butuhkan dari saudara. Apa itu? Nah, kembali ke awal tadi mengenai keseragaman dan keberagaman. Mana yang bagus, mana yang jelek, cari. Atau dua-duanya bagus, atau dua-duanya jelek, cari itu. Kita akan berdiskusi minggu depan. Coba ya, PJ-nya carilah ruang yang kira-kira bisa menampung satu angkatan. Coba cari di ruang di depan, ruang di depan ruang saya tuh loh. Ruang di depan ruang saya. Cari hari yang bisa ketemu. Sore pun tidak apa-apa. Kalau bisa minggu depan dilakukan. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, kita kembali ke jadwal semula, gitu aja. Santai sama aku, santai. Bisa? Videonya bisa dari 4 offering itu? Bisa nggak melakukan tugas ini? Pak Mati. Apa? Iya, Pak. Apa? Pak Mati kemarin kan saya tanya kalau di ruangan S2 itu bagaimana, Pak? Nggak bisa atau enggak di S2? Di pasca itu kecil-kecil. Kecil. Tapi coba kalau misal, iya. Justru saya tanyakan sih. Oke. Terus juga kami belum tahu ruangannya Pak Mati di mana. Di 4 Cinta. Sebelah di mana? 4, lantai 1, sebelah tangga. Di 4, lantai 1. Biasanya ruang itu untuk kelas besar. Untuk kelas besar biasanya. Oh, oke. Ruang untuk kelas besar. Di D4. Nah, besok masih Coba ada mungkin Jumat. Coba cari. Carilah tempatnya. Kenapa? Ya, Nah, kalau saya ngajar 4 offering, membicarakan hal yang sama, capek aku ternyata. Kesel, Bos. Biasanya angkatan itu hanya 2 offering kok. Nah, ini sampai 4 ya. Kalau misalkan Apa? Misalkan apa? Kalau misalkan di A19 atau A20 aman kan? Boleh, bebas, mana aja. Bebas, mau di kantin juga boleh. Pokoknya kamu beli, kalau di kantin kamu jajan, kasihan penjualnya. Oke, sap. Bebas. Pokoknya ada tempat yang bisa menampung satu angkatan. Kalau bisa. Oke. Kalau enggak, ya setidaknya 2 offering lah. Seenggak-enggaknya 2 offering bisa bareng. Itu. AC, AB, BC, CD, yus bebas. Seenggak-enggaknya 2 offering bisa bareng. Itu aja. Wes. Sampai sini sudah dapat tugasnya?
mengenai Bapak keseragaman. biasanya itu kosongnya jam berapa dan di hari apa? Kosong terus aku, kecuali Rabu sampai siang. Kecuali Rabu. Setelah itu kosong. Rabu sampai siang setelah itu kosong. Kamis sampai siang, setelah itu kosong. Kamis jam 12 itu kosong. Itu. Oh iya Pak. Ya, kalau sudah selesai kuliahnya, nggak usah lama-lama, capek bos. Sudah malam, waktunya makan malam saya, waktunya dinner. Siap. Terus ya, dicari ya ruangnya ya. Siap. Ampun. Kalau gitu bisa kita akhiri? Bisa. Ya udah. Bisa. Minggu depan ya, minggu depan touring ya. Ya Pak. Oke, ya udah selamat malam. Terima kasih sudah mau mampir. Baik. Terima kasih Bapak. Selamat